Kita berjumpa lagi dalam modul Adventurer 002 dengan judul Pengantar tentang Organisasi Klub Petualang. Perkenalkan, nama saya Priska Romatiur, berasal dari Jawa Tengah. Highlights dari materi kita akan bahas tentang organisasi, uraian tugas, struktur, dan peraturan klub, serta kebijaksanaan pengurus klub. Untuk materi ini bisa diikuti oleh direktur klub, staf klub, bahkan orang tua. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini untuk bisa kita menjelaskan dengan sederhana setiap prosedur dan kebijakan yang relevan untuk dikembangkan dan dilaksanakan di klub Adventurer. Ini ada isian materi yang akan kita bahas satu persatu tentang organisasi, kebijakan operasional, dan bagaimana memulai dan mengelola klub. Sumber daya terbesar yang dimiliki oleh gereja adalah anak-anak kita. Sehingga di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan bawalah anak ke jalan yang seharusnya, dan ketika sudah tua ia tidak akan berpaling darinya. Sebuah kebijakan non-diskriminasi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah untuk mengakui hak istimewa, seperti program, kegiatan, terlepas dari ras, jenis kelamin, cacat, atau agama untuk setiap umat. Di dalam pelatihan staf, tim klub petualang harus merencanakan sebuah program dan melibatkan partisipasi dari orang tua untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam kepengurusan akan ada seorang direktur, wakil, pastor, dan orang tua. Dalam pelatihan dan pengembangan tim, nanti kita akan belajar bagaimana berkomitmen untuk mau belajar tentang metode pengembangan anak, untuk mau membaca buku-buku tentang perkembangan anak yang selalu up to date, dan mengikuti atau menghadiri seminar, sertifikasi, atau konferensi. Ini adalah beberapa contoh sertifikat dan PIN yang bisa didapatkan setelah Anda mengikuti pelatihan. Mengapa kita harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi? Supaya kita bisa memiliki orang yang terlibat dalam pelayanan anak-anak yang memenuhi syarat dan standar resmi dari gereja dan tersertifikasi. Dan para pemimpin jemaat setempat sebaiknya berkonsultasi dengan para pimpinan di daerah atau di konferensi yang akan menentukan dan memberikan pedoman dasar dan bisa memberitahukan sertifikasi yang bisa dilaksanakan atau wajib dimiliki oleh para pembina dan orang tua. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh program yang ada di dalam gereja kita semua dibentuk atau disetujui atau diarahkan dari pimpinan paling tertinggi, yaitu General Conference, turun ke divisi, lalu ke uni, lalu ke conference, lalu ke local church ya, atau gereja setempat ya. Dan secara kepemudaan, organigram kita berada di bawah kepemudaan junior. Ini adalah para pimpinan yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Dari General Conference ada Pastor Gary, dari divisi ada Pastor Ron, dan dari UIKB ada Pastor Roni. Ini adalah contoh untuk gereja yang kecil untuk membuat susunan organigramnya. Ini saya tidak terlalu bahas terlalu dalam, nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan di dalam grupnya sendiri. Nah, kita masuk ke dalam kebijakan operasional. Seorang direktur klub itu adalah seorang anggota majelis jemaat. Dan ada keterlibatan orang tua. Orang tua itu adalah kunci hubungan melayani dan sebagai penginjil utama antara anak-anak. Dan pemimpin Adventurer juga perlu memahami dunia orang tua dan dapat berhubungan dengan efektif dengan pemikiran, keinginan, tekanan emosional atau psikologi dari orang tua.
Jadi gimana caranya supaya orang tua bisa terlibat dalam pelayanan adventure? Kita dorong dan kita buat network ya. Kita sediakan acara yang reguler setiap bulannya untuk bisa kita membangun kepercayaan dengan orang tua dan anak-anak. Bisa juga melibatkan pembicara-pembicara yang membicarakan tentang parenting, memberikan juga video-video yang terkait dengan program, atau mungkin membuat sebuah kelompok membaca buku bersama. Ini tentang keanggotaan klub yang mungkin kakak-kakak sudah tahu semua ya, tidak perlu saya jelaskan, tapi bisa dibaca di sini bagaimana kita libatkan keluarga dan anak-anak supaya mereka berpartisipasi penuh, bayar iuran, menggunakan seragam, mematuhi peraturan dan instruksi, belajar dari prinsip, perjanjian, dan peraturan adventure. Ini contoh dari formulir pendaftaran yang ada di buku petunjuk yang saya temui, dan ada kartu membership yang bisa juga dibuat oleh kakak-kakak dengan kreatif ya, untuk bisa dimiliki oleh anak-anak. Sekaligus menjadi dokumentasi gereja. Ini adalah seragam dan juga bendera klub yang terbaru yang warnanya sudah sama dengan kacu kita, dan ini ada beberapa contoh bahan yang bisa saya tuliskan kalau ingin mencari nama bahan dari seragam yang ada di dalam gambar ini. Seorang direktur harus bisa merencanakan dan menyesuaikan kalender tahunan. Biasanya dalam 1 tahun kalender adventure idealnya 9 bulan karena ada beberapa anak yang sudah mengikuti program sekolah dasar. Dan sekarang kita masuk bagaimana menyusun anggaran. Ya, kita harus membuat anggaran dari setiap program. Tidak ada program yang dadakan dan budget dadakan, karena ini tidak baik ya. Sehingga dengan sudah membuat budgeting, kita melaporkan kepada bendahara dan itu bisa diaudit dan itu bisa membuat perlindungan kepada klub dan stafnya ya dalam pengelolaan keuangan ini. Ini ada satu contoh yang ditunjukkan bagaimana ada formulir untuk riwayat kesehatan dari anak-anak. Ini baru ya yang saya temui dan ini bagus kalau bisa kita tiru. Jadi kita bisa tahu sebenarnya anak-anak memiliki riwayat kesehatan penyakit atau tidak. Ini bisa melindungi kita sewaktu-waktu misalnya di dalam program terjadi apa-apa, kita bisa memiliki langkah selanjutnya. Mungkin juga yang terbaru di kurikulum ini yang saya ketahui, penting juga kita mengetahui asuransi apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Kalau di Indonesia mungkin familiar dengan BPJS ya, tapi ada beberapa juga insurance yang swasta yang boleh kita tahu apakah anak ini memiliki jaminan kesehatan seperti itu. Lalu di sini kalau misalnya terjadi sesuatu yang eksiden sehingga membuat para pembina harus membawa anak-anak ke rumah sakit, umumnya di rumah sakit itu saat kita mau pulang diberikan formulir yang di dalamnya tertulis instruksi yang selanjutnya bisa dilakukan di rumah. Biasanya ada pemakaian obat atau misalnya kalau ada luka bagaimana cara mengganti perban atau jadwal kontrol berikutnya dengan dokter. Hal ini juga baru bagi saya, seandainya ini ada, ini juga bisa memberikan ruang nyaman bagi orang tua dan juga pembina, sehingga kita bertemu dengan para profesional dalam menangani anak-anak kita. Nah, bagaimana memulai sebuah klub adventure? Saya rasa ini sudah tidak menjadi masalah lagi ya kakak-kakak. Kita semua yang hadir di sini pasti datang dari sebuah klub. Tapi kalau boleh saya tuliskan dan saya bagikan, pertama kali kita harus berdoa. Lalu kita berkonsultasi dengan para pendeta, direktur PA, dan memilih personil yang kita akan masukkan di dalam klub. Setelah itu masukkan agenda ke dalam jemaat, disampaikan kepada jemaat ya, dan masuk dalam majelis ya, baru dirapatkan dengan orang tua dan dilakukan perekrutan sampai kepada pengukuhan atau peresmian dari klub tersebut. Ini ada studi kasus yang kita bisa mungkin baca sama-sama dan mungkin kita boleh pelajari dan boleh sharing di klub masing-masing
terkait dengan beberapa kejadian yang ada, misalnya orang tua menganggap remeh para instruktur atau pembina yang usianya lebih muda. Ada orang tua yang mengeluh, misalnya sebagai direktur klub kok kayaknya kurang didengar ya sebagai oleh orang tua. Yang kedua kasusnya mengenai turunan atau iuran untuk program ya, tabungan anak-anak seperti begitu. Banyak yang berpikir bahwa lebih baik gereja yang membiayai ini semua. Nah ini dari kasus-kasus ini yang muncul adalah akhirnya ada trust issue, nggak percaya dengan program itu. Dan ini akhirnya mengaruhi perkembangan program yang ada di jemaat tersebut. Sehingga dicari mitigasi permasalahan yang terjadi ya, kita harus bangun kepercayaan dengan melibatkan orang tua. Kita perlu juga memberikan informasi tentang program yang akan kita berikan dan juga tentang budget yang diperlukan. Karena kalau kita bisa melakukan mitigasi ini, potensinya nanti kita sukses dalam program tersebut ya. Dalam relasi juga kita sukses. Oke, jadi kesimpulannya orang tua itu lebih mengetahui anak-anaknya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan pembina di sini berkoordinasi dengan orang tua dalam setiap program. Dan kita harus bisa memastikan agar program klub dijadwalkan dalam pelayanan kerja. Dalam 1 tahun ada 4 kuartal yang bisa kita minta kita masuk ke dalam pelayanan di gereja. Yang paling terakhir, budgeting. Budgeting itu penting sekali untuk ada dan dibicarakan. Sehingga ini adalah daftar tugas yang bisa saya berikan kepada kakak-kakak semua. Cobalah buat grup WhatsApp antara pembina, orang tua, dan juga anak-anak. Mungkin selama ini hanya dengan pembina dan anak-anak, coba dengan orang tua, screenshot, lalu conversation apa yang terjadi, mungkin tentang program, dibicarakan di situ, lalu di screenshot, dan boleh dikirim ke dashboard tugas yang ada disediakan oleh panitia. Lalu tugas yang kedua itu bikinlah satu program kreatif tentang keterlibatan orang tua dalam program adventurer. Coba Anda pikirkan budgetnya berapa, lalu siapa yang terlibat di sana, kapan Anda ingin mewujudkannya, dan buat sekreatif mungkin ada yang mau ditambahkan di luar yang saya tulis di sini, silahkan, supaya kita semua nanti boleh mendapatkan banyak inspirasi tentang program orang tua dan anak-anak. Itu saja materi kita pada saat ini. Saya akan tutup dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.